Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Bersama saya di studio sudah hadir Sekretaris PWRMINU Jawa Timur. Dan di ujung link Zoom juga sudah hadir Bapak Haji As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Wilayah Jawa Timur, yang akan membahas tema hari ini adalah pesantren dan pendidikan karakter Gen Z. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang cukup menyedihkan dan membuat kita semua prihatin, tetapi nanti kita akan bahas. Dan kita sapa narasumber yang ada di studio, Gus Adim. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Mas Rudi, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar pemirsa sekalian TV 9. Dan di Zoom Pak Anam. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ini perjalanan dari mana Pak Anam ini tadi? Ini perjalanan dari Banyuwangi. Nah, ini nanti ada kaitannya yang saya ceritakan tadi, tapi ditahan dulu Pak Anam ya. Nah, siap, insya Allah. Tanya ke Gus Adim dulu. Siap. Gus Adim, ini ada fenomena, katakanlah kekerasan di pesantren. Menurut Gus Adim, apa yang perlu kita pahami dari kejadian ini? Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi peristiwa yang terjadi di Kediri ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan pertama, kami mewakili RMINU Jawa Timur mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya, adzamallahu ajrah, untuk saudari Bintang, sahabat Bintang. Kami berharap sudah dijanji siapa yang meninggal dalam keadaan thalabul ilmi adalah termasuk min jumlatil jihad. Lah, ini merupakan sebuah hadiah. Kan Dek Bintang ini juga dalam kondisi belajar, terlebih itu adalah pondok tahfidzul Quran, dan tentu ini menjadi sebuah keutamaan nanti di akhirat. Yang kedua, kami juga semua bukan tidak prihatin atas apa yang terjadi seperti ini, di Kediri ini, tetapi ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kami Robito Ma'ahid Islam yang tentu beberapa tahun ini intens dalam mengantisipasi hal ini dengan dibantu oleh Kemenak dan juga beberapa elemen yang lain. Kita lagi menyuarakan pesantren ramah santri ya. Ini menjadi pelajaran bagi semuanya, dan tentu ini kami mengundang semuanya untuk juga terlibat dalam menjadi solusi, mencari solusi apa yang harus kita lakukan ke depan yang lebih baik. Kita berarti bukan tidak melakukan apa-apa, kita selalu intens. Report kami setiap bulan, setiap 3 bulan kita punya reportnya. Bahkan Masya Allah, yang terjadi hari-hari ini, seluruh Satgas Ramah Santri sangat bersemangat. Kita sudah tersebar di 5 cakupan karesidenan, yang 5 itu bisa menjangkau baru menjangkau sekitar 400 pondok pesantren, yang mana 400 pondok pesantren itu kita berikan pelatihan, pengawasan dan lain sebagainya untuk masing-masing pesantren 2 pengurus yang kita jadikan Satgas Pesantren Ramah Santri. Lah, di sana disitulah kita ada grup, masing-masing angkatan ini kita ada grup. Jadi ini kita kita ajak membahas ini, mereka pada tertarik, pengen juga mengantisipasi yang terjadi di pondok pesantren. Supaya mengantisipasi supaya tidak terjadi di pesantren-pesantren. Ada itu sisi lainnya. Tapi di sisi lain bahwa kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari situasi ini, dan tentu kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya
untuk keluarga korban dan untuk semuanya. Dan Baik. termasuk RMI, saya dengar juga sudah melakukan upaya silaturahim terhadap keluarga. Ya? Alhamdulillah, RMI via RMI cabang Banyuwangi sudah melakukan silaturahim hari ini ke keluarga korban dan mengajak diskusi ke semuanya. Dan alhamdulillah atas arahan perintah dari ketua dan insya Allah atas restu dari ketua PWNU Jawa Timur, kita sudah mengedarkan surat edaran untuk melakukan doa bersama untuk sahabat Bintang ini, untuk Kang Bintang ini. Semoga dan alhamdulillah beberapa pondok sudah melaporkan untuk telah melakukan hal ini. Seperti itu, Mbak Siruri. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Pelajaran bagi Dan kita ini semua. kita langsung ke Pak Anam. Ya, Menurut Pak iya. Anam, fenomena ini bagaimana Pak Anam? Dan kaitannya tadi ke Banyuwangi ini. Oke. Terima kasih. Yang pertama, kami kok belum nggak setuju dengan fenomena. Kalau ini kejadian lah. Kenapa? Karena selama 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Cuma hal pentingnya bahwa kejadian ini sampai kemudian menghilangkan nyawa, itu yang menjadi atensi kita. Tapi kalau sampai menjadi fenomena kok belum artinya bahwa ini bukanlah sesuatu yang massal. Siap, ya seperti itu. Oleh karena itulah kita tetap memberikan atensi, meskipun jumlahnya kalau dibanding dengan jumlah pesantren Jawa Timur yang ada 7.006 pada dashboard emis kami, ini sangat kecil sekali karena hitungan jari begitu. Tapi persentase kecil ini tidak bisa kemudian dinafikan karena aspek yang terjadi adalah korban sampai kehilangan nyawa. Ini oleh karena itulah atensi kita ke sana. Kenapa kemudian hal-hal yang menyangkut kehalusan budi tazkiyatun nufus ini kemudian sepertinya kok di santri kita ada yang tergerus atau tereduksi oleh apa, maka disinilah yang menjadi titik krusial kita untuk kemudian bersama-sama mencari solusi. Jadi upaya kami alhamdulillah sudah hari Selasa minggu kemarin itu sudah langsung ke lokasi, kemudian rapat dan memberikan klarifikasi kepada teman-teman media. Kemudian Jumat kami juga kembali lagi ke Kediri bersama dengan KPAI untuk melihat pada aspek sejauh mana peran-peran pihak yang memiliki kapasitas dan kewajiban terkait dengan korban dan juga pelaku ini bertindak seperti itu, sehingga KPAI memastikan bahwa itu semua sudah dijalankan dengan baik. Kemudian hari ini tadi kami juga meluncur ke rumah korban yang ada di Banyuwangi dengan tujuan bahwa ya kita ikut berbelasungkawa dan juga memberikan sedikit santunan kepada korban sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak hanya bersimpati, tapi kita berempati bagaimana merasakan kesedihan dari keluarga tersebut. Ini menurut Pak Anam dari kejadian ini mungkin ada catatan khusus tentang apa yang terjadi. Catatan khususnya adalah kenapa begitu dari 2 kejadian jadi di awal tahun 2024 ini ada 3 kejadian, yang 2 kejadian ini sampai kemudian faktor kehilangan nyawa. Ini yang menjadi atensi kita. Kenapa kemudian begitu mudahnya adik-adik kita ini untuk kemudian menyakiti rekannya sampai kehilangan nyawa itu kok begitu mudahnya. Ini. Oleh karena itulah saya kira ya kami yang ada di pemerintahan, di Kementerian Agama juga di RMI ini memiliki kewajiban untuk memitigasi kira-kira apa yang menjadi faktor. Apakah ini sebuah case atau apakah ini sebuah yang kalau dikatakan
motif kemudian kekerasan itu seperti itu kok berada di pesantren ini, yang tadi dikatakan bagian dari fenomena. Artinya kualitas apa yang dilakukan untuk menyalahi karakter itu begitu sangat mencoreng. Jadi bukan dari kuantitas tapi kualitas apa yang dilakukan ini benar-benar menjadi keprihatinan kita seperti itu. Terima kasih Pak Anam. Saya kembali ke Gus Hadi. Kalau seperti itu, katakanlah itu sebuah error, meskipun kecil tapi kualitasnya seperti tadi. Nah, di dunia pesantren seperti apa sebenarnya ketika ada kasus-kasus yang mirip-mirip seperti itu di RMI, adakah standar atau apa yang dijalankan? Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Anam tadi, sebenarnya kalau ngomongin persentase ini jauh, tapi tidak boleh kita mensepelekan karena ini adalah berkaitan dengan nyawa. Standar apa yang harus kita lakukan atau langkah apa yang kita lakukan? Tentu yang paling penting adalah kita lakukan pendampingan. Pendampingan baik adalah pendampingan ke pesantren atau ke keluarga korban. Itu harapan kami. Lah, situasi yang seperti ini memang Masya Allah, ya kan? Sering memang ada, bukan sering, ada terjadi di beberapa titik. Tentu ada pemantik lah, tapi hal ini kadang-kadang juga menjadi sebuah trouble yang ujungnya ini juga karena hal sepele, terjadi hal yang sedemikian itu tidak bisa dihindari Pak Sururi, karena ya kita bayangkan saja rata-rata di pesantren, ya kan, dengan kalau yang di sini, yang di pesantren Kediri ini masih tergolong kecil, yang tergolong ribuan, Masya Allah Pak Sururi. Kita mulai membahas untuk santri ini dari kacamata pengurus, dari kacamata para pengasuh, gitu. Kita coba bayangkan. Nah sebentar Gus. Nah untuk yang masuk itu kita bahas di segmen berikutnya biar lebih fokus. Baik. Kita lanjutkan, Gus tadi sudah masuk ke pengasuhan. Ngurus pesantren ini belum ke pengasuhan Pak Sururi. Belum sederhana yang dibayangkan. Belum ke pengasuhan ini Pak Sururi. Kalau udah ngomong pengasuhan nanti kita ngomong tadhib, sak pegelan dewi, irsyad sak pegelan dewi, apalagi taklimnya, apalagi tarbiyahnya, terus apalagi tarkiyahnya, itamnya juga, makannya, gitu. itu di sisi pengasuhan. Tapi di sisi operasional pesantren sendiri Pak Sururi, ya Allah, kita kadang-kadang mikir, ya sedikit pengalaman saja Pak Sururi. Nggak curhat Gus ya ini? Ya sedikit curhat boleh. Sedikit curhat. Ya belum lama ini, 3 hari yang lalu Pak Sururi, saya itu ada pengurus sowan, Gus ngapunten, kenapa? Anu Gus, kita punya WC 30% nggak bisa digunakan. Kenapa? Saya bilang. Kenapa nggak bisa digunakan? Jawabannya, buntu Gus. Loh kenapa buntu? Nggih pun penuh Gus. Apakah orang tua di rumah mikir sampai pada titik itu? Sorry Pak Sururi, itu hal buangnya. Belum masuknya Pak Sururi. Mulai makan, ya kan, pendidikan selama 24 jam. Kadang-kadang kita itu bayangin, Masya Allah, santri itu juga mungkin ya terlepas dari apapun yang terjadi, kita juga turut prihatin. Kadang-kadang melihat emosional anak itu juga luar biasa. Bangun 3:30 pagi, dilanjutkan qiyamul lail, jamaah subuh. Kita bayangin 3:30 sampai jam 6 lah, 5:30 lah. Orang lain di rumah masih jejek sarung Pak. Santri itu paling enggak itu qiyamul lail, mandi, ya kan, terus roti pagi, ya kan, aktivitas itu belum bersifat personal, kayak adus, ganti kelambi, nggak masuk sih. Masih jamaah ini. Jadi sih rupa aktivitas sing bareng-bareng. Iya, sing bareng-bareng. Mulai apa namanya, qiyamul lail, ya kan, ngaji. Terus kemudian rotib qabla subuh, wiritan itu, terus jamaah, aurat ba'da subuh. Rata-rata pondok ini di Indonesia ba'da subuh auratnya pasti panjang Pak Sururi. Yang lain pada tidur Pak Sururi. Ya kan? Ba'da itu terus ba'da wiritan rotib pagi ngaji. Orang lain jam 3:30
4 sampai jam 6 itu enak-enaknya tidur Pak Surun. Ya, betul. Anak-anak kecil, coba bayangin di rumah, bangunkan pagi saja anak-anak kabeh berangkat sekolah, kayak nopo Pak Surun. Susah. Masya Allah. Ya. Lah inilah, ya kan? Kadang-kadang kita melihat pengurus ya Masya Allah Pak Surun. Mereka juga manusia, mereka juga punya. Kadang-kadang ya demi untuk khidmah melayani, bukan melayani, khidmah kepada para santri, mereka menghibahkan dunianya, mencetak kader ke depan yang lebih baik. Ya kan? Kalau kita bayangkan, gak usah bayangin 1000 santri bangunkan gitu. Ya kan? Satu aja kalau di rumah kadang-kadang sampai pegel ibu bukan. Nah ini Pak Anam gimana ini Pak Anam? Nah ini masih bersifat operasional, belum ngomongin kepengasuhan yang tadhib, apalagi tarkiyahnya masyayikh. Ini kita belum ngomongin di situ Pak. Siap. Jadi memang pesantren itu pengasuh ini berpikir dua, artinya berpikir ke dalam bagaimana santri ini keberlangsungannya, baik pendidikan ataupun kehidupannya, keluar bagaimana menata pesantren dari sisi aturan, dari sisi struktur dan sebagainya, bagaimana keberadaan dengan masyarakat dan bagaimana Yai menjadi figur sentral di dalam setiap apa yang ada di masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang mudah, artinya bagaimanapun masyarakat itu masih minta fatwa kiai terkait dengan apapun. Ini. Apa-apa ke kiai Pak Anam ya? Apa-apa ke kiai ya? Mau diakui atau apa, dan apa yang fatwa yang diberikan kiai itu mulai dari hidup sampai kemudian selesainya hidup ini. Itu dimintakan semua ke sana. Bagaimana mereka mencari jodoh, bagaimana mereka bekerja, itu semuanya mendapatkan advice dari kiai tersebut. Oleh karena itulah, maka lembaga yang super besar, super body ini harus ada lapis kedua secara manajerial yang menangani betul. Ini kekuatan di sana yang kemudian akan membantu sepenuhnya terkait dengan operasional pesantren. Di lapis kedua inilah yang kemudian menjadi titik tumpu terkait dengan keberlangsungan selama 24 jam para santri berada di sana. Ini. Jadi Pak Yai pada konteks itu adalah yang disampaikan kepada Gus tadi, konteks kepengasuhan di beliaunya. Dan disitulah bangunan karakter itu terbangun. Ini. Wujudnya ya ada yang pada santri tersebut menikah. Oleh karena itulah maka di lapis kedua ini yang kemudian kami kemarin juga berpikir bagaimana kalau kemudian di aspek itu manajerialnya benar-benar kita kuatkan. Maka kami juga ingin mendapatkan sambutan dari RMI, bagaimana kalau kemudian itu kita kuatkan instrumen itu. Jadi lapis kedua ini Kemenak sudah mau mendampingi nih. Nah ini RMI juga. Kan gitu Pak. Instrumen operasional. Ya. Lah ini menariknya di pesantren ini, masing-masing pesantren punya muatan lokal, punya ciri khas, punya uswah sendiri, ya kan? Dan kebanyakan faktor daerah juga sangat berpengaruh. Misalkan Madura pasti akan punya karakter pesantren sendiri, Matraman punya karakter pesantren sendiri, Tapal Kuda punya karakter pesantren sendiri. Kalau penyamaan persepsi sepertinya akan punya value di masing-masing. Tapi kalaupun harus mungkin standar umum pun Gus. Atau gimana Gus? Kalau standar umum bahwa kita tidak perlu kemudian harus seperti ini strukturnya, tapi standar umum nilainya harus seperti ini kata. Kalau satu model berat Pak Anam mungkin. Mungkin next season kali ya kita ngomong. Artinya sudah ada satu visi ke depan. Kita sama-sama menguatkan second line tadi Pak Anam Nah, sepakat. Contoh sederhana kami di pesantren nama santri garapan RMI ini. Kita garapnya second line Pak. Yang pengurus yang kita tandemnya di 2 hari kita drill, pengurus itu dilatih secara penuh. Bukan pengasuh, tapi pengasuh derek hadir ngestoni untuk bahwa ini santri kita akan didik di drill selama 2 hari. Jadi pengurus yang kita, tapi di sisi lain yang dipun sampaikan Yai Anam tadi bahwa itu perlu diatur tapi jangan satu opsi.
opsinya mungkin Oke, betul. A, Atau B, sebenarnya C, Gus. D. Jadi tetap pada second line, tapi kami tidak akan masuk kepada ranah-ranah yang bersifat apa namanya Lokal. Lokal wisdomnya. Oke. Karena bagaimanapun lokal wisdom inilah yang kemudian menjadi ciri khas karakter Pesantren. beliau pengasuh, yang kemudian di breakdown ke para santri. Memang Iya. oke. Iya. Nah, oke, artinya ini pertemuan ini menjadi titik berangkat untuk membangun ke depan. Gitu. Dan sekali lagi bahwa tugas pesantren ini sungguh berat karena 24 jam. Kalau dibandingkan 24 jam. pendidikan modern seperti ini, sekelas asrama katakanlah, misalnya di luar negeri ada Cambridge atau apa yang punya asrama, tidak seberat ini mungkin Pak Anam ya. Oke. Karena di situ ada ini itu tadi apa aspek tazkiyatun nufus rohaniyah yang kemudian memang benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dunia pesantren. Mungkin Jadi, nggih. Mungkin kita boleh setelah ini kita coba merumuskan suatu hal bersama. Artinya kami dari RMI, begitu juga dari Kemenak adalah konsultan mereka. Mau mendevelop pesantrennya seperti apa. Kita hadirkan pakar-pakar untuk bisa masuk di wilayah itu, dan ranah mana yang sensitif menurut pondok pesantren kita nggak akan masuk di wilayah itu. Tapi di ranah secara operasional yang profesional kita bisa mendukung situasi itu. Mungkin jadi RMI dan Kemenak bermitra menjadi satu sebagai konsultan pondok pesantren untuk meramu titik objek di dalam operasional. Mungkin bisa. Mungkin bisa jadi memang struktur sudah ada. Tapi untuk kemudian membangun efektivitas meniko yang kemudian perlu untuk di-endorse mungkin seperti itu. Jadi saya kok sepakat seperti itu karena saya yakin sudah ada kontak lurah, keamanan, kemudian bagian apa namanya pengawasan terkait dengan pendidikannya, kemudian dan proses-proses lain menikah, insya Allah sudah ada. Cuman itu efektif apa tidak dan sebagainya juga menjadi bagian kajian kita nanti. Nah inilah artinya kejadian-kejadian tersebut membawa hikmah pelajaran buat kita untuk menguatkan aspek itu, Gus. Ke depan seperti itu. Bisa juga menguatkan aspek manajerial pondok pesantren. Itu mungkin bisa jadi sebuah rujukan bersama. Rujukan bersama. Untuk ya berapa level di dalam itu kan juga kita harus operkan. Oke, saya kira bisa kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada Mbak Hikmah, tapi nanti di segmen berikutnya. Dan ini sudah hadir di Zoom salah satu pegiat pesantren ramah santri, yaitu Mbak Hikmah Bafakih. Kita sapa. Assalamualaikum Mbak Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kebetulan ini Mbak Hikmah aktif membangun Satgas Ramah Santri. Monggo diceritakan untuk menanggapi ini, dan RMI kemarin. Iya. Itu sebetulnya program kerjasama antara PW RMI NU Jawa Timur dengan Geria Curhat Keluarga di bawah Perempuan Bangsa Jawa Timur. Nah, konsep yang dibangun kayaknya tadi Gus Adim, Sekretaris RMI, sudah menyampaikan secara panjang lebar ya, seperti apa. Jadi, prinsipnya adalah kita membangun tata kelola pesantren yang lebih ramah santri sebagai wujud respons positif kita terhadap situasi pengasuhan yang lebih responsif terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Nah, kalau tema yang dibicarakan sore ini di Ihwal Jamiah adalah bagaimana kemudian pengasuhan alternatif ini dalam kacamata hukum pengasuhan, pesantren itu dipandang sebagai pengasuhan alternatif di luar pengasuhan inti keluarga, gitu ya. Pengasuhan alternatif yang dijalankan oleh pesantren itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana kemudian keluar biasaan pesantren dalam membantu negara kita ini untuk mewujudkan
insan kamil yang berakhlakul karimah dengan biaya yang amat sangat terjangkau, dan itu sudah full service ratusan tahun ya, sejauh sebelum Indonesia merdeka pesantren sudah hadir mendidik anak bangsa ini tanpa pamrih. Saya pikir waktu itu tidak pernah kita mintakan respon pemerintah seperti apa. Pesantren selalu hadir mendidik anak-anak kita dengan segala resources yang murni dimiliki dan dikelola oleh para pengasuh pesantren dan jaringan yang dimiliki, yang itu bukan berasal dari pemerintah atau negara. Nah, dalam konteks ini sudah sangat teruji, tentu saja saya ini ya, kalau boleh mengatakan, saya adalah pegiat perempuan dan anak korban kekerasan. Saya punya kantor namanya Kopatara di Malang, yang kemudian dalam konteks saya sebagai Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur dan GJK, Gria Curhat Keluarga, bersama dengan RMI bikin program pelatihan pesantren Satgas Ramah Santri ini, tapi di Kopatara kami ini menangani klien korban kekerasan. Nah, tiap hari yang saya hadapi itu rata-rata adalah anak hamil, anak diperkosa dan sebagainya. Dan boleh saya bersaksi bahwa kejadian-kejadian salah asuh di pesantren itu 0,00 sekian persen lah, dari yang di luar pesantren. Ini yang harus disadari. Karenanya justru saya sebagai orang tua yang setiap hari bergelut dengan problem anak, dalam istilah psikologi anak-anak yang mengalami misbehave ya, perilaku yang tidak pada semestinya, karena banyak hal itu justru percaya banget bahwa pesantren itu masih tempat yang aman untuk anak-anak kita. Nah, karenanya 4 anak saya pun semuanya di pesantren. Itu catatan pertama. Semuanya ya? Semuanya, mulai dari lulus SD semuanya sampai kuliah pun mereka tinggal di pesantren. Nah, kalau saya khawatir tentang pesantren, pada saat yang sama saya menangani banyak anak-anak korban kekerasan, pasti saya tidak akan pernah memondokkan anak saya. Apa yang pesan yang bisa disampaikan dari ini, dari pembelajaran saya sebagai orang tua dan sebagai aktivis pelindungan perempuan anak, bahwa pesantren tempat yang memang tidak bisa dipungkiri ada kasus-kasus yang terjadi. Sama halnya di luar pesantren, di lembaga pendidikan manapun, bahkan di keluarga di mana anak-anak itu dilahirkan, anak-anak itu punya potensi untuk menjadi korban kekerasan. Ketika terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang yang potensial menjadi pelaku dengan anak-anak lemah yang kemudian potensial menjadi korban, kekerasan bisa terjadi dimanapun mereka. Ini satu hal ya. Karenanya kenapa saya sampaikan ini, kita tentu tidak senang, tidak menuntut, meminta semua pihak masyarakat Indonesia, pemerintah terutama berbijak sangka dan tidak boleh menggeneralisir bahwa beberapa kejadian di pesantren itu digeneralisasi sebagai bahwa pesantren tidak aman, tidak ramah anak. Itu sama sekali tidak benar. Ramah anak itu kontekstual. Ya, tentu negara ini punya standar. Di pelatihan yang dimaksudkan oleh Gus Adi misalnya, kami tentu merujuk kepada standar sekolah ramah anak, standar lembaga pendidikan ramah anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Cuman tentu seperti yang juga tadi didiskusikan, ada local wisdom di pesantren yang harus kita hormati. Itu juga kita ikuti. Ada banyak penyesuaian dan itu mungkin dilakukan. Mbak Hikmah, sangat banyak ya, Mbak. Sangat banyak. Sangat banyak. Mau menegaskan, berdasarkan pengalaman Mbak Hikmah menangani kasus-kasus itu, kan terbukti kekerasan bisa terjadi di manapun, di keluarga, dimanapun, di mana ada relasi kuasa yang timpang ya. Di studio TV 9 sekalipun kalau misalnya ada relasi kuasa yang timpang antara anak buah dan bos, bisa terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Ya, yang ringan sampai yang berat, dimanapun. Ketika terjadi relasi kuasa yang timpang, itu potensial terjadi kekerasan tinggi, dimanapun. Pengalaman saya, anak-anak itu banyak mengalami kekerasan terutama seksual justru dari pacarnya, dan itu mereka tidak disampaikan. Terbanyak. Dan pesantren terbesar menjadi tempat yang memang bagus, masih dipercaya.
Loh, sangat dipercaya kalau ngomongin itunya, Mas. Ya, kalau misalnya begini, kemudian disebut begini, kenapa kemudian kasus-kasus saat ini banyak terjadi di pesantren? Banyak itu berapa? Ya kita sih kepinginnya zero accident. Ya. Kita kepinginnya dimanapun zero accident. Tapi perlu diingat, konsentrasi anak yang besar dimanapun anak-anak itu berada. Misalnya nih ya, di tempat ngaji, di sekolah minggu, di kegiatan ekstrakurikuler pramuka, di sebuah kegiatan perkemahan. Konsentrasi anak yang tinggi pasti juga potensial untuk terjadi masalah, termasuk masalah kekerasan, termasuk masalah salah pengasuhan. Kalau konteksnya ditarik secara umum ke pengasuhan ya. Jadi kita sekali lagi saya menolak ketika digeneralisasi, ketika ada kasus satu in case saja, kemudian digeneralisasi bahwa pesantren tidak ramah. Itu terburu-buru. Siapapun yang mengatakan itu wajib kemudian mengintrospeksi. Berapa banyak jasa yang sudah diberikan pesantren kepada negara ini? Berapa banyak yang sudah direspon pemerintah dengan kebijakan yang populis dan berpihak kepada pesantren? Sangat sedikit. Kalau pesantren-pesantren itu tidak melakukan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, banyak yang buta huruf, banyak yang akhlaknya tidak karu-karuan. Ya, banyak problem yang akan terjadi di masyarakat. Pesantren yang mendidik anak-anak kita 1 bulan cukup bayar 300.000. Tak makannya ada, yang gratis banyak. Saat tidurnya? Saat tidur. Anak saya di Sidogiri, pendidikannya luar biasa. Dia cepat menghatamkan banyak hal dengan program IKDAP ya. Sekarang mau masuk ibtidaiyah, cuman bayar 500.000 sebulan. Itu makan gratis, laundry gratis, pendidikan 24 jam. Saya tanya sekarang yang dilakukan pemerintah provinsi punya nala-nala itu, taruna sekolah taruna itu ya, di banyak tempat itu kami biayai gede banget itu. Untuk bikin satu taruna itu di banyak tempat tuh biayanya menyedot banyak banget. Anak-anak sekolah dan mereka masih tidak gratis loh, orang tuanya masih bayar mahal. Nah, pesantren nggak seperti itu. Maka kemudian kepada siapapun yang kemudian salah tergelincir kepada pola menggeneralisasi, monggo introspeksi. Sudah terlalu banyak yang didarmabaktikan pesantren ini kepada negara kita, jadi tidak layak kita melakukan generalisasi yang salah. Dalam hal kemudian terjadi kasus, tentu penegakan hukum, keberpihakan terhadap korban dan keluarganya harus ditegakkan. Itu yang sedang kami lakukan. Kami dalam konteks ini adalah kami di Perempuan Bangsa dan Geria Curhat Keluarga PKB bersama RMI dan melakukan proses ini terus-menerus untuk kemudian menyikapi agar pesantren lebih aware, pengasuh lebih aware bahwa harus kemudian aware terhadap penegakan hukum ketika terjadi kasus hukum. Harus tidak boleh dihindari. Pak Hidma ini Masya Allah kalau masalah ramah santri, Masya Allah di Geria Curhat Keluarga bukan semuanya. Kalau mau mempertahankan marwah pesantren, justru komunikasi yang baik dengan korban dan keluarganya harus dibangun. Komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum dan memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan tindakan yang seperti dituntutkan oleh peraturan perundang-undangan juga harus dibangun. Ya, saya garis bawahi Hela itu apa ya? Melakukan apologi itu nggak dilakukan pesantren saja ketika ada masalah. Tahu nggak Bapak itu? Para sumber dan para apologi ya, para pemirsa. Ketika ada kejadian kekerasan seksual di sebuah lembaga sekolah, apa yang dilakukan sekolah? Mengeluarkan anak. Menghukum anak yang menjadi korban. Sebetulnya itu tindakan yang salah dan lazim dilakukan. Itu tindakan salah dan lazim dilakukan. Sekolah kemudian cuci tangan, nggak mau bertanggung jawab, sekalipun kejadian kekerasan itu terjadi di sekolah, misalnya ada bullying, ada pemukulan yang berlebihan dan sebagainya, sekolah cenderung nggak mau membuka dan mereka sama. Kenapa? Ini artinya ada problem dengan kesadaran hukum masyarakat kita, keberpihakan terhadap korban dan keluarganya yang lemah.
Ini yang perlu kita sadarkan bersama, dan ini tidak hanya di lingkungan pesantren, di semua tempat. Keluarga saja, di mana KDRT terjadi, itu lebih banyak yang nggak mau melaporkan kok, karena dianggap itu private. Itu kekerasan private, itu hak saya. Kayak gitu. Ya, saya kira sudah banyak hal disampaikan Mbak Hikmah dan poin-poinnya jelas, clear. Dan saya kira mohon maaf agak panjang. Tidak apa-apa, tetapi clear. Poin-poinnya jelas clear bahwa harus penegakan hukum, komunikasi dengan keluarga juga lebih baik. Dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan kita tetap saya mohon pamit ya. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai. Tetap semangat di GJK, Mbak. Di segmen terakhir saya kembali ke Pak Anam. Tadi Mbak Hikmah sudah menceritakan banyak hal, dan tentu dari Pak Anam ada rencana ke depan untuk membangun pesantren yang ramah santri ini secara lebih spesifik, Pak. Terima kasih. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bu Hikmah tadi yang telah menguraikan sebenarnya berapa sih kemudian perhatian pemerintah terhadap pesantren ini memang masih perlu untuk ada sangat peningkatan begitu. Tapi kalau kita lihat pada konteks 5 tahun terakhir, beberapa hadiah kepada pesantren terkait dengan aturan, maka di situ menjadi titik poin untuk kemudian perhatian pemerintah terhadap pesantren ini tidak hanya pada aspek regulasi. Artinya di dalamnya ada forum majelis masyayikh. Nah, ini nanti kita harapkan yang mampu menjembatani di antara konsep pemerintah dalam memberikan aturan dan bagaimana membawa aspirasi pesantren melalui majelis masyayikh. Karena majelis masyayikh di sini adalah beliau-beliau yang berada di pesantren. Ini. Oleh karena itulah besar harapan kami nanti dengan itu akan bisa terjembatani. Artinya seperti apa hal yang kemudian tidak bisa kita intervensi di dunia pesantren, dan hal apa yang kemudian secara spesifik pada satu pesantren tertentu yang tidak bisa kemudian diintervensi seperti itu. Oleh karena itu besar harapan kami terkait dengan majelis masyayikh di sini benar-benar bisa menjadi ruang jembatan dari Kementerian Agama dengan pondok pesantren seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, majelis masyayikh ini strukturnya dari pusat sampai ke kabupaten atau gimana Pak? Majelis masyayikh hanya ada di pusat. Hanya di pusat, hanya di pusat. Jadi satu forum yang di situ memang dari para kiai yang kemudian akan memutuskan secara substansi kepesantrenan yang kemudian nanti tidak akan ada resistensi seperti itu, karena memang dilahirkan dari beliau-beliau para kiai-kiai di sana seperti itu. Ini. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya juga ada dana abadi pesantren yang kemudian nanti itu akan bisa dipakai secara bertahap, mungkin tahun demi tahun akan bertambah dana abadinya dan manfaatnya juga akan bertambah. Kalau tahun ini ada sekitar 250 miliar yang kemudian digunakan untuk apa juga sepenuhnya diberikan kepada lembaga pesantren, artinya lembaga PDF, kemudian SPM, juga BPKPPS dan lainnya tentunya seperti itu. Ini. Jadi upaya-upaya untuk kemudian memberikan perhatian penuh kepada pesantren dalam konteks 5 tahun terakhir memang semakin signifikan seperti itu. Ini. Terima kasih Pak Anam. Dan tambahan dari Gus terkait dengan gimana di RMI-nya nanti kami. Nah ini monggo Gus Nadim. Ke depan RMI sama Kemenak ini perlu lebih spesifik. Baik, merumuskan situasi. Itu. Sesuatu, ya itu. Mbak Sururi, lokal wisdom yang dari tadi kita buat sebuah value itu di pesantren bukan tidak terstruktur, di pesantren bukan tidak sistematik. Bukti bahwa pesantren adalah sangat terstruktur dan pesantren sangat sistematik itu terjadi ketika pondok pesantren yang Masya Allah, coba kita bayangkan, ya tadi kita bahas ngurusi anak si J repot lah, ini segitu banyak orang yang
terangkum di dalamnya, kalau tidak terstruktur dan tidak sistematik, itu tidak mungkin ada. Lah, justru sistematika inilah yang perlu kita bangun, struktur inilah yang kita perlu bangun sebagai fondasi bahwa pesantren itu setidaknya mempunyai pesantren itu mempunyai 5 aspek. Yang pertama at-ta'lim, itu semuanya sudah masyhur, melakukan pengajaran. At-tarbiyah, pembinaan. At-tadhib, pengarahan. Bukan hanya sekedar dohiron, tapi batin juga diarahkan, ya kan? Itu at-tadhib. Dan irsyad, menunjukkan. Kalau kita ikut makanan, istilahnya kalau di pesantren bukan hanya menunjukkan, tapi iki loh panganan tak dulang. Ini makanan, ayo dimakan, cara makannya begini. Seperti inilah. Itu semuanya terangkum di dalam pesantren. Apalagi yang mungkin sangat tidak dipahami atau tidak menjadikan perhatian adalah di situ juga di dalam pesantren ada at-tarkiyah, tirakat. Ya mungkin kita nggak pernah bayangkan apakah setiap malam kiai itu hanya menangis mendoakan santri-santrinya. Apakah kita bisa membeli situasi itu? Tidak bisa membeli. Tidak bisa membeli situasi kepentingan itu. Pribadi pengasuh-pengasuhnya sudah dilepaskan semuanya hanya untuk, coba kita bayangkan. Ya, tadi kita bahas tadi kita nggugah anak kerepotan. Iki ono wong sing sanggup mikirno, mungkin wong tuane ya cek turu nang omah. Ya ini wis wiritan tirakat kanggo santri. Mungkin nggih. Ya, dan inilah bagaimana value ini kebangun dengan baik, value ini bisa terjalin dengan baik. Lah, sekarang saat ini mungkin tentu Yayanam kami begitu juga dari Gereja Curhat Keluarga tadi yang di bawah perempuan bangsa ini melakukan rumusan-rumusan yang terbaik, tidak mengarahkan, tidak mendikte, tapi menjadi sebuah konsultan lah kira-kira mana yang terbaik sebagai mitra bukan sebagai mitra yang terbaik untuk pondok pesantren dengan berbagai muatan lokal yang ada di tengah problematika yang ada. Dan harapan besar tentu di masa depan. Harapan besar di masa depan untuk bangsa pastinya, untuk negara pastinya, kan? Dan juga ketika itu sudah terjadi pasti akan menjadi bangga orang tua yang tetap ada di rumah. Dan untuk Pak Anam, monggo closing statementnya, monggo. Terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa kami tidak menafikan kejadian itu, tapi kami juga tidak berpikir bahwa 1-2 kejadian ini kemudian tidak diproses. Artinya bahwa kami ingin menekankan bahwa kalau pertimbangan secara kuantitas perbandingan kita di dalam sebuah keputusan, maka tidak elok kalau kemudian lembaga pesantren dikatakan menjadi lembaga yang tidak aman untuk pendidikan. Kami masih memberikan statement bahwa pesantren masih menjadi lembaga yang aman sebagai tempat pendidikan dan sebagai tempat untuk menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah anak-anak kami ketiganya pada saat aliyah juga berada di lingkungan pesantren seperti itu. Kemudian juga kami di lingkungan pesantren kemudian tidak ikut dalam proses penanganan ini secara hukum kemudian mengabaikan, tidak. Kami dengan seluruh komponen hadir ke sana itu dalam rangka untuk bagaimana hak pelaku, hak korban ini sama-sama mendapatkan perlindungan karena mereka adalah anak-anak yang masih dalam proses pendidikan. Ini oleh karena itulah para orang tua tidak perlu khawatir bahwa Kementerian Agama menjunjung tinggi aspek penyelesaian masalah ini secara hukum. Tapi kalau kemudian manakala ada sebuah problem bisa diselesaikan dengan aspek kekeluargaan yang fair, maka kami dari Kementerian Agama akan memberikan ucapan terima kasih kalau pada hal itu, karena banyak di antara beberapa penyelesaian itu kemudian diselesaikan secara fair,
dengan mereka mampu menyelesaikan sendiri, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam konteks ini. Matur suwun sangat. Terima kasih Pak Anam dan moga Gus Adil. Baik. Masihkah kita ajak masyarakat untuk mondokkan anaknya? Pesantren merupakan pilihan terbaik. Kami sampaikan ke seluruh pemirsa, pesantren masih merupakan tempat pilihan yang terbaik di dalam menembah pendidikan. Dan tentu dengan hal ini juga semuanya berperhatian seperti ini. Dalam ke pesantren kami mengundang seluruh elemen untuk turut serta mencari solusi yang terbaik dalam menjadikan solusi pondok pesantren. Bukan pondok pesantren tidak menjadi solusi, tapi bagaimana pesantren ini tetap yang terbaik menjadi pilihan masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, dan insya Allah pesantren selalu siap di dalam menjadi tempat ruang pendidikan terbaik di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus. Dan saya tambahkan lagi, tetap digelurakan Ayo Mondok untuk semua masyarakat. Dan terima kasih pemirsa. Demikian diskusi kami di program Iqbal Jamiah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan di Iqbal Jamiah yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.